Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa dan siswi sekalian, kelas 11 IAI, kita ketemu kembali dalam pelajaran ilmu hadis. Dalam pembelajaran ini, pada semester ini, di dalam pembelajaran ini kita ada beberapa bab. Bab pertama tentang toleransi dan etika dalam pergaulan, Kemudian bab kedua tentang berperilaku santun. Bab ketiga tentang menghindari pergaulan bebas. Bab keempat melestarikan lingkungan. Bab kelima mencintai kedamaian. Bab keenam musyawarah dan demokrasi. Amanah dalam kepemimpinan. Itu kitab di kelas 11 ada 7 bab. Bab pertama tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Dalam kompetensi ini, siswa diharapkan menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerja sama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta melakukan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. Yang pertama, mengamalkan hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Yang kedua, mengamalkan sikap santun, responsif, proaktif, dan responsif dalam pergaulan sehari-hari. Menganalisis hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Ahmad dari Ubay, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Mengorganisasi fakta sosial tentang sikap toleransi dalam kehidupan yang multikultural untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik dapat mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ahmad dari Ubay, dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas tentang toleransi dan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan bersikap santun, responsif, proaktif, dan responsif dalam pergaulan sehari-hari sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ahmad, dan Ubay, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah hadis dari riwayat tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menguraikan hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat tersebut. Peserta didik dapat membandingkan hadis dari ketiga hadis itu. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dan terjemahannya dari ketiga hadis tersebut. Peserta didik dapat mengordinasi fakta sosial
tentang sikap toleransi dalam kehidupan multikultural untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik dapat menyerap nilai pelajaran yang dapat diambil dari hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Peserta didik terbiasa bersikap santun, responsif, proaktif, dan responsif dalam pergaulan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat memahami pengertian, toleransi, dan etika dalam pergaulan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk toleransi dan etika dalam pergaulan. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan problematik toleransi dan etika pergaulan yang terjadi di masyarakat. Peserta didik dapat menyebutkan hikmah toleransi dan etika dalam pergaulan. Nah ini, coba amati gambar dari hadis berikut. Ini ada masing-masing dari segi penganut agama ini. Ya, kita langsung ke kandungan hadis ya, atau kaji hadis tentang toleransi. Hakikat toleransi dan etika dalam pergaulan. Kita sebagai siswa di kelas 11 ilmu keagamaan ini, kelas 11 yang kurang lebih umur 15 sampai 16 tahun, ini adalah usia masa-masa transisi yang dimana Anda itu harus pandai-pandai dalam bergaul. Artinya, pergaulan mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter kita, dalam merubah segalanya. Pergaulan ini bisa merubah tata cara kita berpikir, bahkan akhlak. Ini ya, pergaulan ini sangat kita tekankan di sini. Dengan adanya sebuah pergaulan, itu kita tidak bisa terlepas, kita tidak bisa menghindari dengan sebuah pergaulan. Ya, karena apa? Kita sebagai manusia makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, dulu mungkin Anda ketika dari kampung belum mengenal sesuatu, ketika datang ke madrasah ini banyak yang Anda kenal dan berbagai macam watak karakter yang bisa Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, kita harus pandai-pandai memfilternya, menyaringnya dalam pergaulan tersebut. Karena apa? Kita jangan sampai dalam pergaulan itu mengandung nilai-nilai yang negatif. Kita dapat dipengaruhi oleh pergaulan. Tapi kita harus tanggap, kita harus sesuaikan dengan kondisi yang kita. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah ini jiwa kita, jiwa Anda semuanya. Ini kita harus berhati-hati dalam pergaulan. Baik itu kita bergaul dengan sesama, kawan yang sebaya, yang lebih tua, atau yang lebih muda. Bahkan kita bergaul dengan non keyakinan kita, yang berbeda dengan keyakinan kita. Nah ini, kita harus tumbuh dewasa bahwa namanya keyakinan itu adalah suatu hak individu masing-masing yang tidak boleh kita saling mengganggunya. Tetapi kita ini saling menghormati. Artinya di sini, toleransi di sini bukan berarti kita sama-sama mengerjakannya,
tapi kita sama-sama menghormatinya. Nah ini, ya kita kaji hadis yang pertama. Hadis dari Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Muhammadin qala Abdullah bin Ahmad. Nasami'tu ana min Utsman bin Muhammad. Haddatsana Jarirun an Nuhayd. An Abdillahil Malik bin Sa'id bin Jubair. An Ikrimah an Ibni Abbas yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham shaghirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Ahmad. Ini arti pasarannya, laisa minna, bukan dari golongan kami, yuwaqqir, menghormati, yarham, menyayangi, ya'mur, menyuruh, yanha, melarang. Nah ini terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad Abdullah bin Ahmad berkata, aku telah mendengarnya dari Utsman bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir dari Lais, dari Abdul Malik bin Said bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia merapakkannya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Dari segi kualitas hadis ini, toleransi dan etika dalam obrolan termasuk hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad pada kitab Musnad nomor 2214. Bab penjelasan bahwa bentuk toleransi antara sesama adalah dengan saling menghormati dan menyayangi. Selain diriwayatkan oleh Ahmad, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh syarah hadis. Hadis tentang toleransi dan etika dalam berbulan dibawakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaffir kabirana wa yarham shaghirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya memanusiakan manusia dengan cara menghormati orang-orang yang segi usia dan keilmuannya lebih tua, sekaligus menyebarkan kasih sayang bagi yang usia lebih tua kepada para generasi muda. Pada hadis tersebut ditegaskan untuk selalu menganjurkan nilai-nilai kebaikan. Sekaligus ada seorang atau kelompok yang memiliki kepedulian untuk mencegah atau meminimalisir berkembangnya kemungkaran. Nah ini pentingnya sebuah pergaulan dalam kehidupan tadi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini. Sungguh luar biasa hadis ini kalau kita menelisik dari hadis tersebut. Bukan dari golonganku, nih, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak mau saling menghormati, menghargai, sayang, menyayangi kepada sesama, kepada orang yang lebih tua. Nah ini, ada porsi-porsi masing-masing yang harus kita lakukan kepada orang yang ada di sekitar kita. Laisa minna malam yuwaffir kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih besar ini. Kepada orang yang lebih besar kita harus menghormati. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar usianya lah, yang lebih tua lah. Kalau kita di rumah kepada orang tua, kepada kakaknya, ayah ibu, paman, dan lain sebagainya. Nah ini, kita harus saling menghormati. Ya. Bagaimana cara menghormati dia? Tentunya Anda sudah tahu semua bagaimana cara menghormatinya. Nah, ini.
tidak berkata kasar, ya. Membantu meringankan, ya. Mendengarkan nasihatnya. Nah, ini mengikuti nasihatnya dari orang tua kita. Karena apa? Lebih-lebih itu orang tua kita. Tapi kepada orang tua yang dulu mungkin pernah kita kaji dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran bahkan. Pada orang tua, apalagi kita tidak boleh berkata itu tadi. Nah, kita pernah mendengarkan? Tidak boleh kata saja tidak boleh, apalagi sampai mencaci, menghina orang tuh. Wah, sungguh luar biasa. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kau berkata kepadanya, kedua orang tua kita, dengan kata atau yang dapat menyakiti hati orang tua. Ini yang lebih besar kita harus menghormati. Yang kepada yang lebih kecil kita harus menyayangi. Ya. Kalau kamu menyayangi apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, kau akan disayangi. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Tebarkanlah kasih sayang. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar. Nah, ini pentingnya kita dalam berbuat. Hadis tersebut menekankan bahwa pentingnya memanusiakan manusia. Nah, ini manakah ada mau kita ini sebagai manusia diperlakukan sebagai makhluk lain, dihina, dicaci, dimaki, dan lain sebagainya. Siapa yang mau? Oh, kan? Kalau kita tidak mau untuk dihina, dicaci, dimaki, ya kita jangan menghina atau mencaci, memakinya, apalagi menyetarakan dengan makhluk lain sebagai binatang umpamanya. Nah, ini yang kenapa itu dilarang. Nah, ini akan menjadi penyebab perselisihan, permasalahan baru. Tidak boleh kita ini. Oh, kamu dari orang desa, itu orang desa. Nah, itu tidak boleh. Itu dari Umbul. Wah, itu dari pelosok. Tidak boleh. Siapa tahu dia itu dari pelosok akan sebagai menjadi orang nantinya, kita nggak tahu. Laisa minna, dengan kalimat laisa minna. Nah, ini bukan golonganku, Masya Allah, luar biasa. Ya, maksudnya laisa minna itu bukan, bisa saja itu termasuk sunnah kami, bukan termasuk adab kami, bukan masuk tata cara kami. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Malam yarham shogirona wa yujilla kabirona, alaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, jadi kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga hak-hak orang yang lebih tua, sekaligus memperhatikan hak-hak kaum muda. Hak-hak yang dimaksud adalah dengan cara saling menyayangi antar keduanya. Tidak ada yang merasa paling merasa lebih tua, paling ganteng, paling cakep. Tuh. Kita cakep itu karena apa? Ya, karena ada orang jelek mungkin. Coba kalau nggak ada orang jelek, nggak ada orang cakep. Nah, itu. Jadi kecakapan kita itu bukan apa? Karena ada perpihakan yang lain.
terutama ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bentuk toleransi dan etika dalam pergaulan. Sebagai seorang muslim yang baik tentunya memiliki perhatian serius terhadap sikap toleransi sekaligus mengedepankan sikap-sikap etis dan adab yang baik saat menjalin pergaulan. Mungkin Anda punya teman baru, ya, tidak perlu kita ini berkelompok-kelompok, antar kelompok saling mengejek, antar kelompok saling menjatuhkan, antar kelompok, nah ini geng-geng atau itu ya, itu semacamnya. Jangan untuk saling menjatuhkan. Jadi kita harus menyadari bahwa orang yang menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua darinya, maka pada dasarnya ia menghormati dirinya sendiri. Tuh. Kalau kita menghormati orang itu berarti menghormati kita. Ya. Karena apa? Ibarat kita ini menyubit, kalau itu dicubit sakit, ya kan? Jangan menyubit. Nah, itu. Jangan sebaliknya, jika seorang tidak menghormati orang lain, terutama yang lebih tua, maka sebenarnya ia telah merendahkan harga dirinya. Di antara toleransi dan etika dalam pergaulan antara lain waliyul amr, wujud kasih sayang kepada waliyul amr. Apa itu? Penguasa atau pemerintah. Adalah ketaatan mereka terhadap penguasa, baik ia seorang yang adil maupun lalim, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, di antara pokok-pokok sunnah ialah mendengar dan taat kepada para pemimpin atau amirul mukminin, baik ia seorang yang baik maupun alim. Mereka tidak mencabut ketaatan terhadap penguasa meskipun ia seorang yang alim, karena 100 tahun dipimpin oleh penguasa yang alim lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Bila tidak ada penguasa, manusia akan berbuat seenaknya. Ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ini wa ulil amri? Sedangkan ini atiur rasul. Nah, ini. Taat kepada ulil amri, ya, termasuk ketiganya sini, tapi di sini ada catatannya. Ya, kita harus tetap mengontrol kepemimpinannya itu. Jangan saling menjatuhkan. Nah, ini. Apabila terjadi kekufuran yang jelas dari pemimpin serta memiliki kemampuan untuk mencabut kekuasaan, Ibadah bin Somit mengatakan, Nabi SAW menyeru kami. Kemudian kami membaiat, mengucapkan janji setia kepada beliau. Di antara isi baiat yang beliau perintahkan kepada kami, kami berbaiat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dari siasat susah maupun senang. Di saat susah maupun senang, saat sempit maupun lapang, meskipun pemimpin menahan hak kami, dan kami tidak boleh mengugat kekuasaan berontak. Rasulullah bersabda, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang jelas, di mana kalian memiliki bukti yang nyata di sini di sisi Allah. Itu dengan catatan kita taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin itu ya pemimpin kita mau sholat, tidak boleh, masjid-masjid dihancurkan. Nah, ini baru kita ini. Kemungkaran merajalela. Nah, ini toleransi kita ya. Waliyul amr taat kepada apa?
pemimpin. Yang kedua, menuduh orang lain dengan tidak beriman. Tuh. Jangan sampai kita itu memanggil orang dengan hai kafir, hai musyrik. Nggak boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kalau dia beriman biarin. Ya. Orang Islam nggak sholat, jangan kita dianggap dia itu kekafir dia karena belum taat. Keimanannya masih lemah, perlu kita tingkatkan. Ya. Orang beribadah dengan lain agama, ya silakan, biarkan, jangan mengganggu. Ya, selama dia tidak mengganggu kehidupan kita. Ya, mereka tidak tergesa-gesa memvonis orang yang berbuat menyimpang dari ajaran Islam dengan vonis kamu telah tidak beriman sebelum terpenuhi syarat-syarat serta hilangnya penghalang-penghalang vonis tersebut. Mereka takut kepada ancaman Rasulullah. Tidaklah seorang yang menuduh saudaranya dengan tuduhan fasik kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya bila saudaranya tidak seperti yang dituduhkan. Ini kita jangan menuduh orang sembarangan. Ya. Kepada para sahabat, jadi kita toleransi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Ini banyak. Ya, apalagi seorang sahabat Nabi yang langsung bisa ketemu dengan Rasulullah cara beribadahnya. Ya, luar biasa. Yang keempat, Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keturunan suci Rasulullah yang memiliki ikatan nasab. Mereka adalah keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Sebagai muslim, kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarganya. Dan keturunan Rasulullah selain yang disebut Ahlul Bait Rasulullah dalam yang mengimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Maaf, dibatuk. Menghormati dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah SAW. Yang kelima, para ulama Ahlus Sunnah. Aswaja adalah golongan yang menjadikan hadis Jibril yang meneriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya sebagai dalil pembagian pilar agama menjadi 3, iman, Islam, ihsan. Untuk kemudian membagikan ilmu kepada 3 ilmu utama, yaitu akidah, fikih, dan suluk, zikir, fikir, dan amal soleh. Nah, itu. Setiap imam dari para imam aswaja telah melaksanakan tugas sesuai bakat yang Allah berikan. Selanjutnya, manusia secara umum. Mereka menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan. Menunjukkan kepada mereka agama yang lurus, menjelaskan jalan-jalan kebatilan. Jadi, usahakan kita ini ya dapat mengingatkan. Ya. Harunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Carilah sahabat. Sahabat itu bukan hanya kawan yang selalu dalam kesenangan saja, yang untuk hura-hura, tapi menjadi penasihat kita, selalu menyerukan kepada sebuah kebaikan. Problematika penerapan toleransi dan etika dalam pergaulan. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu yang merupakan makhluk sosial. Ini makhluk sosial kita. Sebagai makhluk sosial, individu diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan. Banyak teman, banyak rezeki. Nah ini. Apalagi bangsa Indonesia punya sifat yang selalu gotong royong, hidup rukun, toleransi sejak dulu. Ya. Bangsa yang majemuk lagi Indonesia ini dengan banyaknya etnis, suku, bangsa, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Ya.
Untuk persoalan agama, negara Indonesia bukanlah sebagai negara ya teokrasi, melainkan secara konstitusional negara mewajibkan warganya untuk meluk satu dari agama yang diakui eksistensinya sebagai pembukaan dalam undang-undang itu tadi ya. Nah, itu. Jadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, harus beragama, kita punya agama agar hidupnya itu kita nyaman, tenteram dengan agama itu. Jadi toleransi kita kedepankan dalam beragama kita, dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Jadi itu materi kita tentang sebuah toleransi, ya, toleransi, etika dalam pergaulan. Jadi anak-anakku semuanya, silakan berikan sebuah tanggapan bagaimana sosok Anda mensikapi pergaulan dan menghadapi di zaman sekarang lagi di media-media sosial, bagaimana pergaulan kita dalam bermedsos yang baik, ya, kita dalam berteman dan lain sebagainya. Silakan Anda tuangkan dalam sebuah tulisan, ya, dikirim lewat timeline kelasnya ya. Terima kasih untuk kali ini, pembelajaran ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.